Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga para sahabat kita semua dalam keadaan baik, selalu penuh sukacita dan penuh syukur karena penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, hari peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Bersama saya Giovanna Sagita dan Romo narasumber kita, Romo Yohanes Deodatus SY. Romo Deo, apa kabar Romo? Baik, Gio. Puji Tuhan Romo, terima kasih Romo berkenan hadir menjumpai kita semua. Ya, sama-sama. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum memulai renungan iman kita, marilah kita menyiapkan hati, kita akan berdoa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Allah yang penuh kasih, kekal dan kuasa. Kami bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami terima dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan membimbing kami untuk selamat, untuk sampai pada hidup yang kekal. Kami mohon kepadamu, ajarilah kami untuk senantiasa menyadari kehadiran-Mu dan senantiasa memandang pada kehidupan kekal yang senantiasa Kau tawarkan bagi kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kitab Ulangan dan Injil Matius. Baiklah, marilah kita mulai renungan iman kita hari ini. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat serta peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu? Engkaulah yang diperkenankan melihat semuanya itu, supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah Allah, dan tiada Allah lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajar engkau. Di bumi Ia memperlihatkan kepadamu apinya yang besar, dan dari tengah-tengah api itu engkau telah mendengar sabda-sabdanya. Karena Ia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia akan menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ia akan membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan negeri itu kepadamu, menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah
bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tiada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba. Dengan perantaraan Musa dan Harun, Kau tuntun mereka. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita mendengarkan renungan iman yang akan disampaikan oleh Romo. Silakan Romo. Yo dan saudari-saudaraku, sahabat Oase Rohani yang terkasih, bacaan hari ini saya kira sangat relevan ya dengan barangkali kondisi umum dalam bangsa kita hari-hari ini ya. Kita melihat misalnya bagaimana bangsa kita mengalami tantangan ekonomi yang cukup berat ya. Iya Romo. Jadi banyak
orang-orang muda yang mencari kerja tapi kesulitan. Lapangan pekerjaan sedikit ya, Romo. Gak susah, lalu bisnis juga tidak mudah. Ya, situasi sekarang itu situasi yang berat, situasi yang tidak mudah. Nah, Injil hari ini mengatakan pada kita bahwa kita diajak untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Maka mari kita melihat lebih dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Ini ceritanya, konteksnya, para murid itu sudah cukup jauh gitu ya mengikuti Yesus. Perjalanan bersama Yesus. Iya, sudah berjalan bersama Yesus, sudah lumayan jauh, lebih mengenal Yesus lebih dalam gitu ya. Dengan segala karya yang Yesus sudah buat, ya, para murid melihat sendiri bagaimana Yesus membuat mukjizat, menyelamatkan yang sakit, membangkitkan yang mati, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu para murid kan ditanya itu ya, menurut kalian siapa? Siapa aku ini? Gitu ya. Lalu kan Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Itu jawaban Petrus. Nah, kemudian Yesus menyampaikan ya, apa arti mengikuti Yesus? Jadi jangan sampai salah paham mengenai Mesias itu. Ya, seolah-olah kalau percaya pada Mesias atau ikut Mesias, itu segalanya akan menjadi baik, indah, jadi mudah. Semuanya akan menjadi mudah, begitu tidak. Nah, ini Yesus mau menantang para murid. Yesus menyatakan bahwa mengikuti aku itu ada banyak kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Begitu ya. Aku akan ditangkap oleh para penatua, dihina, akan menderita, wafat, begitu. Itu Yesus sampaikan konsekuensi mengikuti dia Yesus itu seperti apa. Jadi bukan ajakan untuk hidup nyaman ya, Romo, ternyata ya. Iya, persis di situ Yesus mau menyatakan bahwa tentu ada kemuliaan yang akan kamu dapatkan, tapi mengikuti aku itu ini loh. Jadi jangan salah sangka, karena mereka, para murid itu gambarannya kalau Mesias, wah pasti nanti kita akan menang melawan ini situasi penjajahan Roma saat itu. Gitu ya, kita pasti Yesus ini akan menjadi raja, menjadi petinggi nanti yang mengalahkan penjajahan Roma ini, gitu ya. Itu gambaran-gambaran macam itu mesti diluruskan oleh Yesus. Begitu. Maka Yesus menyatakan itu dari semula, apa konsekuensi mengikuti Dia. Nah, maka muncullah Matius bab 16 ayat 24 sampai 28 yang kita dengar ya. Di awal Yesus mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Jadi Yesus men-challenge ini para murid ya, untuk mengikuti Dia lebih dalam. Jadi sudah mengikuti tapi harus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mengikuti Yesus adalah memanggul salib. Nah, ini ya, jadi jangan lupa ya, mengikuti Yesus itu juga kita memanggul salib. Ya. Dan dengan itu kita ikut bangkit bersama Yesus. Yesus mau menunjukkan bahwa penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita alami, juga usaha kita untuk menyangkal diri atau penyangkalan diri, gitu. Itu penting dalam hidup Kristiani. Jadi kita punya tradisi misalnya berpuasa, lalu kita berpantang misalnya pada masa Prapaskah. Itu sebetulnya kan usaha kita untuk menyangkal diri, menahan hawa nafsu, ya, lalu memilih hal-hal yang secara jujur kita akui ini adalah kelekatanku atau sesuatu yang aku sangat sukai, lebih menyenangkan secara duniawi. Dan aku mau mengurangi itu, gitu ya. Itu
usaha penyangkalan diri. Untuk apa? Untuk saya mengikuti Yesus gitu. Jadi itu saya kira jelas. Jadi hidup Kristiani itu syarat dengan muatan itu. Jadi kita memikul salib, ya. Dan dalam arti itu adalah kita menyangkal diri. Jadi karena kita mau ikut Yesus, mau mewartakan Yesus, maka hal-hal yang aku rasa itu mengganggu aku dalam relasiku dengan Yesus, atau merusak atau membuatku jauh dari Yesus, ya itu menyangkal diri, ya melepaskan itu semua. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 17 itu dikatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita ini ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan lupa bahwa salib ini, penderitaan ini, kesulitan ini yang kita alami sekarang ini, itu kalau kita hayati, kita lakukan, kita alami karena kita mengikuti Yesus. Karena kita setia kepada Yesus, itu ada hidup kekal, ya, kita dipermuliakan. Itu yang menjadi janji Allah di akhir perjalanan kita nanti, ya Romo, ya. Jadi penderitaan ini itu mau mengatakan bukan penderitaan yang sia-sia atau penderitaan kosong atau penderitaan yang ya kesusahan, penderitaan yang begitu saja gitu, yang untuk dirinya sendiri itu menderita gitu. Enggak. Itu kan orang kalau suka menderita kan namanya orang masokis gitu. Ini bukan itu, bukan menderita bagi penderitaan itu sendiri, tapi ini penderitaan bagi kemuliaan Allah. Kita akan dipermuliakan. Nah, maka dilanjutkan ayat 25 itu, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lalu ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi dua ayat ini mau menunjukkan bahwa kita hidup ini tidak hanya untuk hidup sekarang ini. Jadi kita hidup ini tidak hanya hidup untuk ya pokoknya selama saya hidup ini, tidak. Ada hidup kekal. Ada kehidupan setelah kematian kita sebagai manusia. Nah, itu yang juga harus kita lihat, harus kita ingat. Kita sering lupa akan hal ini dan merasa bahwa hidup itu ya pokoknya sekarang ini. Gitu ya. Jadi saya sekarang butuh, saya sekarang mau, ya saya penuhi. Seolah-olah ya itu tadi, tidak ada sesuatu ke depan yang diperjuangkan. Ya hidup pokoknya hanya mati selesai. Enggak. Iman kita, hidup itu, kematian itu adalah awal dari kehidupan baru bersama Kristus. Maka penderitaan yang kita alami itu bukan demi penderitaan itu sendiri, tapi kita menderita, mengalami tantangan, kesulitan, menyangkal diri itu bagi Allah. Menderita karena kita telah bersungguh-sungguh, kita berjuang mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh berjuang setia pada Tuhan di tengah kesulitan yang kita alami. Gitu. Ada orang yang di tengah kesulitan, tantangan itu lalu lari. Lari ya, seperti para murid. Lari dalam arti apa? Misalnya lalu ditawari, ini loh kamu ke dukun ini. Lalu mulailah ya percaya pada hal-hal yang bukan Allah, yang bukan Yesus, tidak setia. Nah, ini yang
juga dialami oleh para murid dan barangkali juga kita. Kita diajak untuk dalam situasi yang berat. Ya. Barangkali Anda sedang memikul salib saat ini. Apapun itu ya. Kalau tadi saya di awal ngomong soal ekonomi, barangkali juga ada kesulitan dalam keluarga atau apapun itu. Kita diajak untuk setia, berjuang, mengikuti Tuhan di dunia ini. Kita mau mengikuti Tuhan itu karena cintanya yang begitu besar dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama itu Musa mengingatkan bangsa Israel di padang gurun. Wah, itu di padang gurun berat mereka berjalan. Kering, lalu serba kekurangan. Lalu Musa mengingatkan, kamu lupa Tuhan Allahmu itu penuh kuasa, yang bicara kepada kita bangsa terpilih, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, keluar dari Mesir. Jangan lupakan itu semua, ya, karya-karya Allah. Karya Tuhan dalam hidupmu. Jangan lupakan itu. Maka berpeganglah terus. Jangan tinggalkan Allah. Itu yang mau disampaikan. Jadi kita memikul salib. Ya, kita menyangkal diri dengan segala kesulitan yang sama sekali kita tidak boleh remehkan juga ya. Tantangan, kesulitan, penderitaan yang kita alami. Tapi kita diajak untuk tadi ya, setia kepada Allah. Diajak untuk selalu ingat bahwa ada hidup kekal, ada hidup bersama Allah setelah ini. Hidup tidak hanya sekarang ini. Itu kita diajak untuk setia, berpegang kepada Allah. Nah, itu yang saya kira mau disampaikan dalam bacaan-bacaan ini. Maka terakhir ayat 27-28 itu dikatakan, anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Diiringi malaikat. Ini mau mengatakan apa? Yaitu hidup kekal itu ada. Kita imani ya. Tidak, hidup kita ini tidak hanya untuk hidup sekarang ini, hari ini atau besok, tapi untuk hidup kekal, hidup dalam kemuliaan Allah. Ya, baik. Terima kasih Romo Deo untuk renungan iman yang diberikan untuk kita semua. Jadi tadi kita diberi pesan bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikuti Dia ya Romo ya. Ya baiklah, terima kasih Romo Deo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, nanti kita akan melanjutkan perbincangan iman kita di sesi kedua. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita melanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Yohanes Deodatus SY dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kami melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang ingin mengirimkan masukan, saran maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, baiklah Romo Deo, setelah tadi di bacaan pertama kita sudah mendengarkan pesan dari Injil Matius dan juga dari kitab Ulangan ya Romo kan. Tadi disebutkan Musa pun memperingatkan bangsa Israel supaya selalu tetap setia berpegang pada Allah yang di tengah padang gurun. Betul, tentunya sudah banyak menunjukkan kuasa dan penyertaannya. Tapi kadang untuk setia ini kan juga susah ya Romo ya. Iya, itu apa saja yang Romo dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Baik, mungkin begini, saya akan menjawab ini dengan perspektif saya sebagai seorang Yesuit ya. Jadi dalam spiritualitas Ignatian, ya, jadi Ignatius itu mengatakan begini, tujuan hidup kita. Ya, jadi manusia diciptakan, itu kata Ignatius, itu untuk apa? Untuk memuji, memuliakan
dan mengabdi Allah Tuhan kita. Ya, ya. Itu Ignatius katakan begitu. Hmm. Ini barangkali juga tidak mudah dicerna. Kok hidup hanya untuk itu? Memuliakan Allah. Kok hidup hanya untuk itu? Kok sepertinya hidup kalau untuk itu kok hanya apa ya? Seolah-olah hal-hal rohani lain, gitu, iya rohani terus ya. Enggak. Jadi begini, dilanjutkan oleh Ignatius begini. Jadi ciptaan di dunia lain itu ada untuk kamu ya mengejar atau mencapai tujuan hidup manusia diciptakan. Ciptaan lain itu ya benda-benda sekitar kita, ya, apapun itu ya alam dan segala macam ciptaan-ciptaan lain selain manusia itu diciptakan untuk kita itu mencapai atau sampai pada tujuan manusia diciptakan. Ya. Maka kata Ignatius, kalau itu berguna bagimu, makin dekat dengan Tuhan, mencapai tujuan tadi, memuliakan, mengabdi Allah, maka itu gunakanlah. Kalau itu membuatmu malah semakin jauh dari Allah, itu lepaskanlah. Gitu. Jadi Ignatius memberikan pedoman bagi kita mengenai soal tadi, gimana caranya, gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu, jadi harus melihat dulu bahwa oh ya hidupku itu sungguh-sungguh memang dicintai oleh Allah. Ya, seperti peringatan Musa tadi, jadi kita mesti melihat karya Allah dalam hidup kita, sehingga kita begitu menyadari betapa besar cinta Tuhan dalam hidup ini, betapa Dia itu penuh kuasa, ya. Maka tadi dikatakan dalam Injil kan apa gunanya semua orang di dunia. Orang punya semua di dunia ini, tapi kehilangan nyawa. Itu Allah yang punya nyawa kita, gitu. Jadi melihat itu semua, sehingga menyadari bahwa tujuan hidup manusia betul itu, kata Ignatius itu untuk itu. Kalau enggak, lalu apa lagi? Setelah kita kehilangan nyawa, mau apa lagi? Itu kita diingatkan untuk itu. Harus melihat ke sana bahwa hidup ini adalah milik Tuhan dan kita ingin mengabdi Tuhan dalam hidup ini. Nah, lalu caranya dikatakan tadi, memikul salib dalam perspektif ini, atau menyangkal diri dalam perspektif ini adalah tadi menggunakan apa yang membuat kita makin dekat dengan Allah, ya, dengan Tuhan, dan melepaskan apa yang membuat kita makin jauh dari Allah. Gitu. Nah, meskipun mungkin kita mau pengen gitu ya. Misalnya kita ya yang paling gampang benda misalnya handphone gitu ya. Nah, handphone ini misalnya, gadget ini misalnya, kalau membuat kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh dari Allah, misalnya, karena gadget ini, ya, lalu saya itu sibuk dengan diri sendiri dan tidak memperhatikan keluarga dan orang di sekitar saya. Komunikasi dengan keluarga makin buruk, misalnya, gitu ya. Lalu saya juga makin tidak mau berdoa, saya begitu ya. Waktu untuk Tuhannya nggak ada. Tuhan tidak ada. Ya. Lalu ya itu mulai lekat, ya ada kelekatan. Lalu kalau saya nggak pegang HP, saya marah. Kalau ini ketinggalan, saya menyalahkan orang, misalnya begitu ya. Lalu ini harus kita renungkan, kita lihat dalam diri kita bahwa ini nampaknya sesuatu yang membuatku makin jauh dari Tuhan. Artinya apa? Ya dilepaskan, dalam arti yang mungkin tidak dilepaskan nggak pakai sama sekali, tapi mengurangi aja itu sudah kita ada penyangkalan diri. Ada kesulitan tersendiri. Gitu ya. Karena saya mau ikut Yesus, saya mau memberikan waktu bagi Tuhan. Lalu saya mau mencintai keluarga saya,
dan itu saya lakukan bagi Tuhan, maka saya mengurangi ini. Nah, itu penyangkalan diri. Ya. Kesulitan pasti ada. Ya. Nah, itu penderitaan pasti ada, tapi ya itu saya lakukan ya, bagi Tuhan. Ya. Nah, ini pedomannya. Ya. Termasuk juga nanti kebiasaan-kebiasaan buruk, pilihan-pilihan hidup. Pilihan hidup mana yang membuat aku makin dekat dengan Tuhan. Misalnya saya mau jadi romo, saya mau menikah, apapun itu, tapi itu semua kita. Sarana apakah kita dengan itu makin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi itu semua kalau kita pakai, kita pilih kalau itu membuat kita makin dekat dengan Allah, dan kita lepaskan ya kalau itu membuat kita jauh dari Allah. Nah, ini pedomannya. Iya, Romo. Nah, lalu caranya bagaimana? Ignatius mengatakan yaitu kita butuh latihan. Latihan rohani. Jadi, melatih diri. Misalnya contoh ya, jadi ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang membuat kita jauh dari Allah. Nah, kita mau lepaskan. Kita mau lepaskan. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya latihan rohani, dilatih. Apa dengan refleksi misalnya, Romo? Nah, kalau Ignatius itu menunjukkan begini. Kalau kamu menyukai itu, ya, lalu kita harus melakukan yang sebaliknya. Nah, itu penyangkalan diri. Itu bentuk penyangkalan diri. Bentuk penyangkalan dirinya begitu. Saya misalnya orangnya suka menunda. Ini kebiasaan yang merembet kemana-mana sampai saya mungkin tidak dipercaya orang dalam kerjaan. Nah, misalnya gitu ya. Lalu saya mau menyangkal diri, saya mau melatih diri, latihan rohani. Ya. Tahap demi tahap saya mau lebih tekun. Saya jam sekian sampai jam sekian saya akan duduk fokus setia pada apa yang menjadi pekerjaan saya. Saya nggak akan kemana-mana. Ya. Ini latihan. Ya. Nah, ini susahnya bukan main orang yang baru memulai itu ya. Melawan apa yang kita sukai. Gitu, ini dicek tiap hari. Hari ini saya berhasil. Komitmen saya 2 jam, 3 jam saya duduk itu saya berhasil. Besok gagal. Sejam saya udah ada alasan aja pokoknya pergi gitu. Ya, besoknya lagi oke, berhasil. Besoknya lagi kurang. Nah, ini kita lihat tiap hari dan kita cek gitu. Sebulan misalnya kita cek. Oh, saya banyak berhasilnya. Oh, saya banyak gagal. Apa yang kurang ya? Coba saya lihat lagi, saya evaluasi lagi. Ya. Nah, saya perbaiki lagi ke depan. Nah, ini itu olah rohani yang dimaksud Ignatius itu. Jadi tidak melulu soal hal-hal yang bersifat rohani, tapi juga melatih. Gitu. Olah rohani itu juga melatih diri, melatih pikiran, melatih diri, melatih hati. Ya, jadi misalnya, itu bentuk emosi misalnya gitu ya. Itu juga termasuk olah rohani yang dimaksud oleh Ignatius. Itu caranya yang bisa kita kontrol. Iya, terima kasih Romo. Jadi itu tadi salah satu bentuk latihan rohani ya Romo ya untuk penyangkalan diri. Iya, bukan pertama-tama itu soal yang rohani-rohani, tetapi itu menyangkut seluruh ya pikiran, ya hati, ya olah tubuh juga. Barangkali memang harus olahraga supaya lebih sehat, tapi males. Nah, ini kan itu. Melawan kemalasan juga. Ya, dan saya kira dalam hidup ini, itulah salib yang ada dan harus kita pangku. Belum lagi nanti kalau kita ya dalam hidup ini tadi, ada banyak hal di luar diri kita, lalu kita membuat kita down, membuat kita sedih, putus asa, macam itu. Setiap kesulitan itu tidak boleh dihindari ya, Romo. Iya. Kita pasti nggak mungkin terhindar dari kesulitan, tantangan macam itu ya. Tapi ya itu kita diajak untuk selalu setia ya kepada Allah, untuk mengikuti Tuhan, mewartakan kerajaan Allah itu sampai kita ya mungkin merasa berat, merasa sedih, merasa terluka, gitu. Tapi itulah jalan kita mengikuti Allah, dan dengan demikian kita mengalami ya, kemuliaan Allah, mengalami
hidup kekal yang Tuhan janjikan. Amin Romo. Romo, jadi seperti ada semboyan anak muda, YOLO, you only live once. Iya, Itu betul. mungkin ya tidak sesuai Romo ya dengan Iya, ajakan Tuhan Yesus. ya only live one, ya live yang dalam arti ini gitu, tapi ada kehidupan, ada the real life, truly life gitu yang ada setelah kematian. Iya, hidup sekalinya itu diolah dengan sebaik-baiknya ya Romo ya. Bukan artinya boleh memanfaatkan semua, menghalalkan segala cara untuk happy seperti itu ya Romo ya. Ya baik, terima kasih Romo Deo untuk renungan iman yang diberikan untuk kita semua. Romo, apakah boleh diberikan kembali poin-poin kesimpulan, poin-poin penting renungan iman kita hari ini? Baik, poin pertama bahwa kesulitan, penderitaan, dan penyangkalan diri memikul salib itu adalah sesuatu yang sentral, yang penting dalam hidup Kristiani. Penderitaan itu bukan untuk penderitaan itu sendiri, tapi penderitaan itu demi Allah. Kita lakukan untuk Allah. Kesulitan itu ada, kita persembahkan bagi Allah. Lalu bangsa Israel juga mengalami itu di padang gurun dan diingatkan Musa betapa Allah itu mencintai. Kita juga diingatkan bahwa hidup ini kita itu dicintai oleh Allah, kita itu diberikan banyak oleh Allah, dan dengan demikian kita mau mengabdi Allah, mengikuti Allah. Caranya bagaimana? Tadi dengan menyadari bahwa hidup ini ya tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk hidup kekal. Artinya hidup ini untuk Allah, dan karena itu saya mau tadi menyangkal diri, saya mau memikul salib, saya mau latihan rohani seperti kata Ignatius Loyola, mau melatih diri untuk semakin dekat dengan Tuhan, menggunakan sarana-sarana yang ada untuk makin dekat dengan Tuhan, dan melepaskan sarana-sarana yang membuat saya makin jauh dari Allah. Iya, baik Romo. Dan satu lagi Romo, kalau untuk kita menentukan pilihan, keputusan yang mungkin cukup penting gitu dalam hidup kita Romo, itu apakah ada juga latihannya atau seperti saya kira, apa Romo? Itu relasi kita dengan Tuhan itu di situ penting. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita mengalami kesulitan, di penderitaan, tiba-tiba di PHK karena kerja ya, lay off gitu, itu kita mesti bersandar pada Tuhan. Tuhan, ini harus bagaimana ya? Seperti bangsa Israel itu padang gurun hidup kita, aku mesti bagaimana? Berpegang dalam arti itu, kita bersandar pada Tuhan, kembali pada Tuhan. Tuhan maunya apa ya? Kok tiba-tiba mengalami layoff macam ini ya? Mengapa aku? Mengapa bukan dia ya? Mengapa bukan orang lain? Kenapa aku ya? Nah, Tuhan mau punya rencana apa? Ya itu yang terus kita harus gulati. Ya, itu barangkali padang gurun, itu barangkali bisa kita katakan salib hidup kita ya. Tapi kita diajak untuk itu, berpegang teguh pada Allah dalam arti itu, terus menjalin relasi dengan Allah. Disitulah kita memperoleh kekuatan, memperoleh terang. Ya. Di tengah kegelapan ada terang. Gitu ya. Di tengah jalan yang nampaknya tidak ada ujung, itu ada secercah harapan. Gitu ya. Itu sih yang mesti kita punya, kita miliki. Baik, terima kasih Romo. Dan kita juga mungkin harus tetap percaya Romo ya, bahwa bukan karena jasa kita atau hebatnya kita, tapi Tuhan pasti tetap mengasihi kita ya Romo ya. Tetap menuntun dan janjinya pasti akan digenapi juga untuk kita. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita hari ini. Sekarang marilah kita siapkan hati, kita akan menutup renungan iman kita dengan doa dan mohon berkat penutup dari Romo. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur boleh mendengarkan sabdamu dan merenungkannya pada saat ini.
Kami mohon kepadamu Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa menyadari cinta-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Semoga kami senantiasa setia kepadamu dalam suka duka hidup kami, terutama di saat-saat kami harus memanggul salib-Mu. Semoga kami senantiasa setia, ingat akan cinta-Mu, dan membuat kami senantiasa berserah kepada Tuhan. Semuanya ini kami serahkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang mencintai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, sahabat Oase Rohani yang terkasih, keluarga kita dimanapun mereka berada, segala usaha kita, pekerjaan kita, doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati.